Oke, kita mulai ya pagi ini. Kalau lihat hari ini ya, ini adalah hari di mana kita akan fokus ke siapa yang akan menjadi the next presiden ya. Jadi memang judul topik kita adalah karena ini cukup penting karena ini akan menyangkut ke ekonomi dunia ya. Kalau kita lihat mungkin 4 tahun ke depan ya. Jadi ini akan dilihat siapakah yang akan menjadi the next presiden penentuannya untuk di US ya. Oke, kalau kita lihat, nah mungkin kalau sebelum kita cerita lagi soal election, kita lihat dulu sebenarnya yang terjadi di US adalah, terjadi namanya third wave ya. Jadi kalau lihat di sini kan, first wave-nya ada di sini, kemudian dia, sudah sempat stable, kemudian naik lagi second wave, dan sekarang adalah terjadi ke third wave, dan third wave-nya ternyata cukup spike up ya, cases-nya even, sempat breach di 100.000 cases, sehari ya, dan ini memang new record cases eee, di suatu negara ya kalau kita lihat. Jadi memang cukup tinggi ya. Nah, ini sedikit menimbulkan kekhawatiran kemarin apakah ada lockdown ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di statement-nya Trump yang disampaikan seperti biasa medianya adalah Twitter, itu dia bilang tidak akan ada lockdown ya. Meskipun kalau dia singgung juga lawan calon presidennya Biden itu mengatakan bahwa Biden yang menginginkan terjadi lockdown ya. Nah, jadi ini nggak tahu apa, ini mungkin bisa juga faktor kepolitikal ya, karena memang ini juga dilakukan mungkin 1 hari kemarin sebelum election ya. Jadi itu statement-nya ya. Jadi ini perlu dilihat lagi seberapa jauh nanti kasus ini akan terus naik, apalagi dengan kondisi election yang kita juga nggak tahu apakah itu akan terjadi pengumpulan massa yang cukup signifikan dan bisa berpengaruh ke peningkatan cases ya. Oke, itu. Nah, yang terjadi di Euro itu another lockdown ya. Jadi kita lihat ada beberapa cases yang meningkat cukup signifikan ya, terutama di wilayah Eropa Barat ya. Ini kalau kita lihat eee, di termasuk UK ya. UK itu juga cases-nya naik banyak, kemudian ada juga Jerman, Perancis, Belgia, Itali, ya ini di atasnya ini juga ada ya. Jadi itu akhirnya menemukan another lockdown ya. Jadi lockdown-nya sifatnya ada yang permanen secara keseluruhan, ada yang limited ya. Artinya limited itu ya sama seperti kayak PSBB lah kalau di Indonesia. Jadi pembatasan makan di tempat, kalau pembatasan jumlah orang berkumpul ya mencapai 10 orang ya. Tapi ada yang juga skalanya cukup besar seperti UK yang cukup ketat dalam waktu 1 bulan ke depannya. Jadi Eee, ini sentimen yang mungkin bisa menjadi sentimen negatif ya, tapi specifically kalau kita lihat, ini memang ke Eurozone ya, karena, mungkin kalau ke globalnya itu lebih penting yang US ya, kalau saya bilang ya, dari sisi efek kalau terjadi lockdown ya. Oke, case state-nya juga, kembali meningkat ya. Jadi itu yang terjadi di Eropa, saat ini. Jadi story-nya di November ini, Eropa akan melakukan another lockdown, yang sudah dilakukan dari, ada yang mulai dari tanggal 2, ada yang tanggal 5 ya. Oke. Nah, fluktuasinya gimana ya, kalau kita lihat fluktuasi di marketnya itu memang lately agak mulai naik ya. Jadi kalau kita lihat kemarin di bulan Januari itu masuk ke Februari itu karena ada first COVID cases di US ya. Kemudian disusul ke global yang naik cukup signifikan, akhirnya US-nya lockdown di Maret. Nah, pada saat US lockdown itu volatility di level tertinggi, kemudian muncullah stimulus ya sebesar 2,2 triliun, stimulus pertama ya. Kemudian ada second wave di US, ya terus kemudian yang sekarang ini kebetulan bersamaan dengan menjelang US election, kemudian ada third wave-nya US, dan di satu sisi juga di Eropanya ada story tentang lockdown ya. Tapi ini kemarin ya minggu lalu, tapi di minggu ini sudah agak mulai turun ya volatility-nya ya. Bahkan menjelang pemilu 1 hari sebelum pemilu malah volatility-nya ini kembali turun ya. Itu yang kita lihat di pergerakan volatility ya. Oke, kemudian US election yang kita lihat masih berlangsung ya, saya baru ambil datanya pagi ini juga ya. Memang dari polling itu menunjukkan bahwa Biden kayaknya masih unggul sekitar around, marginnya sekitar 7% ya, di latest update yang per 1 November 7% ya, sebelum kemarin sudah berlangsung pemilunya di US dan hari ini mulai berlangsung perhitungan, eee, dari hasil election. Nah, kita lihat memang Biden masih unggul ya, tapi kalau lihat dari running-nya ini nggak cukup signifikan ya, maksudnya, eee, kita belum bisa menyimpulkan nih sampai saat ini,
itu siapa yang akan menang ya. On track-nya sih memang kelihatannya Biden, tapi sekali lagi selisihnya juga nggak terlalu signifikan ya. Jadi memang masih akan ditunggu, eee, tapi ada juga kemungkinan sih mungkin nggak bisa jadi real count-nya sih mungkin nggak akan cepet ya, karena kemarin itu banyak early voters ya. Kalau kita lihat di US itu di tahun 2020 ini, orang yang memilih lebih awal itu mencapai 94 juta orang ya, ini bahkan hampir mencapai 2 kali lipat dari early voters-nya di tahun lalu ya, dan memang diperkirakan kalau yang early voter-nya aja mencapai 94, berarti total vote-nya ini udah pasti akan break record ya, akan break record bahkan, dalam mungkin berapa puluh tahun terakhir sih, itu, voting-nya mungkin bisa reach a new high record ya kalau di sini. Nah, animo yang dilihat adalah kenapa animo voting-nya di US ini bisa cukup tinggi ya balik lagi, mungkin juga banyak yang, kecewa mungkin dengan kepemimpinan Trump sehingga mungkin mereka memilih, untuk, lebih punya kepastian untuk melakukan voting ya. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lihat angle-nya. Tapi sekali lagi, kita belum tahu ya kan hasilnya juga masih running ya anyway ya. Jadi itu mungkin indikasi yang bisa juga, kita lihat ya. Oke, jadi kurang lebih ini, dari running election yang saat ini, kemudian kita lihat ke efek ke marketnya gimana. Nah, memang seperti yang kita sampaikan di bulan lalu, memang volatility terutama ini spesifiknya ke US market tuh akan cenderung, naik ya, dan terbukti memang, US market di, apa, bulan lalu itu adjusting mengalami penurunan ya, dibanding di periode sebelumnya yang mengalami kenaikan ya. Tapi balik lagi kalau kita lihat ke depan ya, siapapun presidennya, kita believe tetap marketnya ini akan cenderung mengalami, kenaikan ya, specifically di, US market. Tapi balik lagi kalau US marketnya strong ya most likely market yang lain akan ngikut ya. Itu yang bisa kita, kasih lihat gambarannya. Jadi siapapun menang, in the long term 3, 6, sampai 12 bulan itu marketnya tetap dilihat akan cukup, steady untuk mengalami kenaikan ya. Nah, cuman nanti akan dilihat lagi, mungkin kebijakannya ya, karena kalau lihat ke Biden, itu yang mungkin akan negatif itu dari sisi, tax ya. Jadi kemungkinan tax ini ada risiko, mengalami kenaikan, ya which itu pasti nggak akan bagus buat, US market ya. Tetapi di satu sisi, stimulus itu kelihatannya angkanya bisa lebih besar dibanding, dari, kalau Trump yang menang ya, itu juga bisa kita lihat. Nah, kalau kita bicara soal stimulus itu kemarin belum ada ini, kesepakatan ya, akhirnya juga resultnya ditunda after election ya. Jadi kalau kita bilang ya, kalau nggak ada stimulus ya kita nggak bisa lihat market itu akan strong ya. No stimulus, no party. Dan sampai terakhir itu kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup, ada apa, negosiasi yang bisa terjadi karena Republikan itu udah mulai naik ya. Karena awalnya kan dari 1,3 triliun, kemudian sempat naik ke 1,6, sekarang sudah 1,8 ya. Yang Demokrat itu juga udah adjusting ya, awalnya minta lagi sekitar, 2,6 triliun ya, bahkan sempat 3 triliun, sekarang udah turun sampai 2,2 triliun ya. Ya mungkin kalau ini sudah, mepet ya, artinya mungkin bisa ketemu dengan tengah-tengahnya ya sekitar 2 triliun mungkin bisa happen ya, after ini dan kita believe mau itu presidennya nanti Biden atau Trump kayaknya, sentimennya tetap stimulus itu akan keluar gitu ya, bukan berarti kemudian, nggak akan ada stimulus. Kalau kita sih ngelihatnya tetap stimulus akan happen ya. Karena anyway sampai sekarang ya butuh gitu ya, US itu nggak bisa running well kalau stimulus ini nggak bisa dilakukan dan itu sudah di statement juga beberapa kali sama central bank, the Fed-nya ya, mengatakan kalau stimulus itu sangat dibutuhkan untuk US ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di manufaktur, memang kelihatannya sangat bagus ya progresnya, karena sampai bulan Oktober itu manufaktur itu masih menunjukkan strong recovery ya. Artinya recovery-nya itu udah kembali ke level produksi, eee, even sebelum pandemik ya, levelnya ya. Kalau kita lihat, yang paling tinggi malah ternyata di Eropa, ini ditopang sama Jerman ya, itu yang angka manufakturnya mencapai 58 ya. Itu cukup strong. Nah, cuman ini akan jadi PR karena ini kan sampai bulan Oktober, sedangkan bulan November ini kan Eropa ada another lockdown ya. Jadi kemungkinan Eropanya akan turun sih, kalau lihat di periode Novembernya ya. Tapi kalau di US, di China kayaknya masih akan stay strong gitu ya. Indonesia kita juga sama, sebenarnya kita sampai bulan Agustus cukup oke, tapi sayangnya di bulan September itu kan kita tahu ada PSBB lagi dan itu impact ke,
produksi efektivitas dari produksi dan mungkin bulan Oktober kemarin sudah agak sedikit longgar dan mulai ada kenaikan ya. Jadi kalau lihat di November ini harusnya bisa naik lagi ya tren untuk di indeks manufaktur kita ya. Assumption kasus COVID ini juga sesuai tren yang sekarang ini kan kalau kita lihat juga mulai mengalami penurunan di Indonesia ya. Running case-nya sekarang juga daily-nya mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000-an ya. Jadi sudah turun dibanding sebelumnya di 3.000 sampai 4.000-an case per daily ya. Oke, consumer ini yang mungkin masih agak lambat pemulihannya kecuali di China, the only country yang bisa showing recovery itu memang masih China di consumer demand-nya. Tapi kalau kita lihat di ini ya yang warnanya orange ini udah mendekati level-level sebelum pandemik ya. Tapi kalau yang warnanya lainnya seperti ini yang Eropa yang biru itu juga belum kembali. Kemudian yang Indonesia itu yang warnanya ungu ini juga masih di level 83-an ya. Juga masih belum kembali di atas 100 ya. Yang bagus sebenarnya kalau sudah di atas 100 ya. Artinya kalau di atas 100 itu konsumsinya meningkat. Tapi kalau sekarang ini masih melemah ya. Kemudian kalau yang lainnya juga dari US itu juga masih lambat ya di 81-an ya. Jadi manufakturnya oke, tapi consumer-nya belum recover ya. Jadi ini akan ada hubungannya dengan GDP ya. Kalau negara yang bergantung ke consumer ya pasti belum pulih ya, story-nya ya. Seperti di US, di Indonesia ya. Oke, GDP growth-nya nyambung dengan yang tadi, kalau kita lihat US itu sudah membaik ya, dari sempat drop di annualized-nya itu -9%, kemarin udah -0,29%, meskipun ini mengkonfirmasi bahwa memang resesi, karena dua kuartal berturut-turut kan negatif ya. Kemudian di Eropa juga sudah membaik dari -14,4 ke -3,9. Nah, cuman balik lagi karena ada kemungkinan lockdown, ini ada risiko di Q4-nya bisa juga lebih jelek daripada di Q3. China ini udah pasti kelihatan ya, memang udah mendekati level normalnya ya, sekarang udah running di 4,9% di kuartal ketiganya di pertumbuhan ekonomi mereka. Indonesia kita masih nunggu, belum keluar di kuartal tiganya, akan keluar di tanggal 5 November besok ya. So far yang terakhir datanya masih minus 5,32%. Nah, kalau Indonesia sendiri, kita lihat proyeksi pemerintah itu outlook di kuartal tiganya adalah di minus 3% sampai minus 1,5%. Minus 2,9 yang keseluruhan ya, minus 2,9 sampai minus 1%. Tapi kemarin dari kementerian udah sempat state ya bahwa kemungkinan besar jadinya 3% lebih ya ekspektasinya. Jadi nggak sebagus dari ekspektasi awal, tapi ya pasti membaik ya kalau sebelumnya kan minus 5%. Nah, kenapa outlook-nya ini diperkirakan membaik? Itu memang ditopang dari konsumsi pemerintah ya. Jadi ini yang kontribut cukup besar ke GDP kuartal 3 karena ini ada kenaikan antara 9,8 sampai 18% dampak ke ekonomi ya, keseluruhan ya. Cuman konsumsi pemerintah ini bobotnya nggak sebesar di konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau lihat konsumsi rumah tangganya juga kelihatannya masih minus dan kelihatannya nggak akan pulih di tahun ini karena tahun ini juga diperkirakan akan total minus sekitar 2 sampai 1% ya. Oke, itu kurang lebihnya. Nah, ini beberapa asumsi GDP growth yang terakhir ya kurang lebih mungkin kalau kita lihat di sini ya antara -1 sampai 2% ya. Jadi itu yang bisa kita lihat mungkin di periode tahun ini, tapi kalau tahun depan ekspektasinya masih banyak yang surveinya di atas 5% ya, 5 sampai 6% ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terjadi di tahun depan dan tidak lebih jelek lagi dari perkiraan ini ya. Oke, so far itu GDP growth Indonesia. Nah, ini mungkin kita ngomongin soal apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara ya terutama ke budgeting-nya ya kalau kita lihat memang yang paling parah itu adalah Amerika, itu defisitnya dan Kanada ya. Itu dua negara yang tahun ini defisitnya paling besar ya. Artinya mereka negatif 18% dari pertumbuhan ekonominya ya, dari sisi spending-nya. Kelihatan dari besarnya stimulus yang dikeluarkan kan juga
itu mencapai 2,2 triliun ya. Itu, sangat besar sekali, pengaruhnya ke efek terhadap, utang Amerika yang mencapai akhirnya 18% ya. Nah, tahun depan juga kelihatannya masih akan tetap tinggi 8,7%. Nah, itu sehingga kalau kita lihat ke debt to GDP-nya itu Amerika juga tahun ini naik ya dari tahun lalu 108%, eee, debt to GDP-nya menjadi 131% ya. Jadi ini, ya jadi defisit fiskalnya 18%, debt to GDP-nya 131%. Oke, Indonesia kalau kita lihat memang overall masih cukup oke ya. Memang kalau kita lihat di sini, even kita tahun ini defisitnya 6,3%, dan defisit 6,3% ini pun juga sebenarnya masih belum habis ya dananya, dari PEN atau penyaluran, bantuan sosial pun itu baru mencapai 50% ya. Jadi ada kemungkinan kalau itu nggak sampai habis di tahun ini ya berarti mungkin defisitnya in total juga nggak sampai 6,3% sebenarnya ya realnya. Oke, tahun depan, itu masih minus 5,5% ya untuk, ekspektasinya ya. Jadi masih cukup tinggi, karena kalau lihat di alokasi budget pemerintah juga kelihatannya pemerintah nggak menurunkan cukup banyak di infrastruktur di tahun depan. Bahkan kayaknya lebih memilih, fiskal defisitnya itu negatif lebih banyak, tapi, spending-nya itu bisa dipertahankan ya, instead of mengurangi spending di, apa namanya, alokasi untuk mungkin non essential things juga ya. Ya mungkin salah satunya karena mau ngejar ke GDP growth-nya untuk bisa memastikan recovery yang lebih baik ya. Oke, kita running debt to GDP di Indonesia di sekitar 38,5% di tahun ini ya. Jadi kalau dengan asumsi tahun depan juga masih negatif ya mungkin bisa ke 41,8% ya. Ini datanya dari Kementerian Keuangan. Oke, jadi masih cukup yang oke ya kalau kita lihat di, fiscal deficit kita. Nah, mungkin sisi positifnya di, kita juga karena account kita cenderung surplus kemungkinannya di tahun ini ya, ekspektasinya karena di, trade surplus kita di bulan September itu mencapai 2,8 miliar, trade surplusnya ya. Itu akhirnya kalau kita ambil sekitar 3 bulan terakhir ya, nanti ditambah Oktober, ekspektasinya berarti, karena account kita itu bisa mungkin cenderungnya surplus ya, surplus seperti yang pernah terjadi di tahun 2011 ya terakhir ya, setelah itu kita nggak pernah current account surplus lagi ya. Nah, itu mungkin sisi positifnya, karena apa, kenapa kita nggak bisa, surplus lagi, karena balik lagi sepanjang 2012 ke 2018 ini kita mempunyai impor yang cukup besar, kenaikannya ya, kemudian di satu sisi juga ekspor kita terutama di commodity base mengalami penurunan ya, jadi itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat di ekspor impor yang terakhir, itu ekspor kita udah hampir recover sebenarnya kalau lihat di sini ya. Yang belum recover hanya importnya ya. Nah, importnya masih turun. Nah, import ini sendiri 60% itu barang modal, which itu cukup penting, untuk kita punya ekonomi growth ya. Jadi memang import ini 2 sisi, kalau barang konsumsi nggak bagus, tapi kalau barang modal itu juga penting ya, karena nggak semua, barang juga bisa diproduksi bahan bakunya di kita di Indonesia ya. Jadi terutama yang berhubungan dengan advance teknologi ya. Oke, mungkin itu, ceritanya. Jadi mungkin ini akan sentimen positif buat bulan ini pada saat current account juga ini keluar karena ekspektasi surplus dan ini akan strong ke rupiah pastinya ya. Jadi efek current account surplus itu rupiahnya akan cenderung kuat. Oke, mungkin kalau kita lihat ke berikutnya, kita lihat what happen di equity di bulan Oktober ya. Ini seperti tadi saya bilang ya, di Eropa itu mengalami tekanan, di US juga mengalami tekanan, monthly-nya negatif ya, terutama di minggu keempat ya. Itu cukup signifikan. Nah, agak berbeda sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ya, ceritanya karena ini sempat sebenarnya kita ada libur kan kemarin ya, sekitar 3 hari pada saat marketnya ini tertekan, kayaknya kita nggak ikut terdampak karena begitu marketnya open itu actually market yang lain udah mulai positif ya, mulai mengalami kenaikan ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat sepanjang, pada saat market ini merah, kita punya kasus case COVID-nya juga turun gitu ya. Jadi itu juga memberikan sentimen positif ke Indonesia ya, at the end ya, agak mengimbangi dari story domestiknya ya. Itu yang menyebabkan mungkin kita cukup resilience di saat di bulan Oktober kemarin tuh marketnya, sempat drop.
Oke, kemudian kalau kita di foreign flow juga pattern-nya memang kita belum melihat inflow yang cukup signifikan di Indonesia ya. Karena kalau kita per Oktober itu kita masih tercatat net sell sekitar 3,3 triliun, sehingga total year to date equity flow-nya itu masih minus 46 triliun ya, mencapai 47. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini positifnya adalah sempat di seminggu akhir di bulan Oktober itu actually sudah net buy lagi ya. Tapi beberapa hari belakangan udah net sell lagi. Jadi memang kalau kita lihat sampai sekarang belum ada tanda-tanda ini cukup strong sebenarnya di equity flow kita. Jadi murni ya sampai sekarang mungkin kita bisa bilang hanya domestik yang bisa move the market ya. Nah, kapan asing ini akan masuk ya nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita lihat pattern sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya Desember ke Februari itu most likely biasanya asing itu net buy ya kalau kita lihat statistik ya. Jadi mungkin kalau kita mau lihat ke statistik ya ada harapan di periode itu biasanya asing akan mulai gradually kembali masuk ya. Oke, mungkin tuh untuk ekspektasinya. Kemudian kalau kita lihat di price ISG kita ya tahun ini udah pasti mahal karena kalau kita lihat pakai laba tahun ini udah di 19 kali. Ya, sedangkan average kita tuh di 16 kali kalau pakai laba tahun ini. Nah, tapi kalau kita pakai laba forward tahun depan ya, menggunakan EPS tahun depan, memang kita masih ada di sekitar 13,47 kali ya. Cuman kalau pakai yang tahun depan itu dengan price yang saat ini ya, GCI price saat ini itu memang average-nya agak berbeda, itu hampir di sekitar 14 kalian ya. Jadi, tapi kalau nanti kita masuk di tahun depan, ya ini mungkin average-nya akan kembali mengalami kenaikan ya, karena ini kita pakai EPS forward ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Jadi mungkin kalau kita masuk ke Januari ini akan kelihatan kembali lebih atraktif ya untuk di kita punya equity. Tapi kalau kita lihat pakai berdasarkan nilai buku atau berdasarkan aset dari perusahaan yang listing di Indonesia ya, assuming aset ini nggak banyak mengalami penurunan, kita lihat memang masih below average ya, karena average-nya ada di 2,2 kali price to book value, sekarang kita ada di 1,6 kali. Jadi tetap kalau kita mengacu ke sini ya ini masih cukup cukup atraktif ya untuk kita melihat yang lebih jangka lebih panjang juga ya. Oke, technical ya, secara teknikal memang ya kita masih bisa dibilang bullish ya sejak di periode sini ya, sejak ini bridge di atas moving average ini udah mulai masuk ke periode bahwa IHSG ini cenderung mengalami kenaikan waktu break di support. Waktu itu masih resistance ya, waktu resistance di 5 ribuan. Begitu dia break berarti ini confirmation adalah marketnya akan kembali menjadi masuk ke periode bullish gitu ya. Nah, bullish-nya ini karena di atas moving average ya. Sempat koreksi, koreksi pun dia nggak turun jauh lebih dalam dari moving average-nya atau harga rata-rata yang dipakai ini adalah 1 bulan dan 3 minggu. Nah, kemudian sekarang agak sideways di atas moving average, tapi secara tren dia masih mengalami kenaikan ya. Nah, sekarang lagi testing dan hari ini juga sempat udah bridge di atas resistennya di 5159, ini sempat tadi naikkan di 51, sekarang di 5177. Jadi kalau hari ini bisa bertahan di atas ini, ya sebenarnya ada kemungkinan dia akan bullish ya berikutnya ya. Kecenderungannya mungkin sampai up to ke 5386 dan mungkin kalau lihat dari trennya sih kemungkinan besar range untuk Desember saya sih melihatnya akan ada ditutup di range ini sih di kisaran antara 5150 up to ke 5400 ya. Itu mungkin ekspektasi yang bisa diharapin untuk ideal case-nya, tapi kalau kita lihat nanti Furin ada flow mungkin bisa lebih better sih, bisa up to 55 ya. Tapi kalau Furinnya kayak posisi kemarin ini belum kelihatan ada flow, ya kita mungkin the best result-nya ada di sini sih, di range sini. Itu ekspektasi kita untuk secara teknikal ya. Oke, tapi untuk penurunan juga kelihatannya masih limited sih kalau lihat dari story-nya. Meskipun kalau kita lihat statistik, sebenarnya bulan November itu biasanya turun ya. Biasanya turun kalau kita ngambil datanya sekitar 10 tahun terakhir, itu memang hanya 2 kali ya November itu mengalami kenaikan ya secara statistik. Jadi biasanya di bulan Mei, Agustus, dan November itu makanya nggak bagus ya. Tapi yang terjadi di tahun ini pun Agustusnya masih naik, Septembernya yang akhirnya turunnya cukup tajam ya. Jadi ya apakah ini akan terjadi lagi minus memang kita nggak bisa tahu, tapi memang statistically mengatakan itu ya. Tadinya kita lihat memang dengan adanya election itu bisa terjadi, tetapi kalau lihat dari situasi ini agak berbarengan dengan kondisi
cases yang mulai turun juga sentimennya jadi slightly positif ya, nggak terlalu negatif ya. Kecuali kalau ini cases-nya naik lagi mungkin bisa happen ya. Jadi saya bisa bilang kita nggak bisa ambil terlalu risiko, kita mengurangi semua porsi juga di equity di periode bulan November ini, tapi tetap kita harus siap kalau ternyata ada koreksi, ya mungkin ada alternatif untuk bisa buy on weakness ya. Oke, sedangkan kalau kita lihat Desember, Januari biasanya most likely cenderungnya positif ya. Jadi ekspektasinya memang di bulan November ini adalah kesempatan untuk akumulasi, sedangkan Desember, Januari itu biasanya ada kemungkinan untuk market itu cenderung rally ya. Oke, mungkin itu ekspektasi kita di equity market, sedangkan di bonds, di obligasi ya. Untuk saat ini kalau kita lihat di obligasi itu masih terjadi namanya burden sharing ya, karena kita lihat dari kepemilikan BI, Bank Indonesia itu dari September ke Oktober masih naik lagi dari sekitar 641 triliun, holdingnya naik ke 721 triliun. Jadi berarti kalau kita simpulkan ada sekitar 80 triliun yang dibeli sama Bank Indonesia dan cukup besar size-nya. Yang asing, tapi sisi positifnya adalah mereka sudah nggak lepas bonds, bahkan sudah net buy sekitar 20-an 23 triliun ya di bulan Oktober ya. Dan ini terbesar sebenarnya net buy-nya sejak terjadi penjualan secara masif di bulan Maret ya. Jadi kalau kita lihat year to date itu sebenarnya sudah membaik ya dari sekitar minus 100 triliun sekarang minusnya sekitar 88 triliun ya. Nah, jadi ini pattern-nya di obligasi kayaknya sudah lebih ada optimisme juga dari sisi kacamata foreigners ya. Jadi itu mungkin kita lihat, meskipun kalau secara percentage, karena issuance-nya juga naik, mungkin nggak banyak berubah ya, asingnya tetap di 27%, BI-nya naik ke 20%, nah kenapa naiknya nggak signifikan meskipun net buy-nya 80 triliun, karena ini banyak beli di primary market ya, di perdagangan yang private ya, bukan melalui lelang. Ya. Kemudian yang domestik itu secara persentis mengalami penurunan ke 53% ya. Jadi itu yang kita lihat di sisi bonds di tahun ini untuk pattern-nya. Ini salah satu hal yang penting untuk dilihatin sih kalau kita ngomongin obligasi. Oke, kemudian yield akhirnya juga turun ke 6,6% yang 10 tahun ya. Most likely semua yield itu mengalami penurunan kecuali yield yang pendek ya. Yield obligasi yang jatuh temponya pendek itu malah naik ya. Ya, grafik yang hijau ini itu yang bulan ini kalau yang agak coklat itu yang di bulan lalu. Jadi semuanya mengalami penurunan terutama di tenor-tenor yang paling banyak penurunannya di 10 tahun ya. Kemudian disusul yang paling banyak 1 tahun, kemudian 10 tahun, 3 tahun dan 15 tahun ya. Itu kita lihat berarti demand-nya dari area sini nih, dari sisi foreign untuk masuk ke obligasi yang rupiah. Kemudian kalau yang US dollar itu relatif stabil ya, nggak banyak pergerakan, yield-nya yang 10 tahun masih di 2,25%. Ya, ini ada hubungannya dengan berarti Indon atau USD bond produk reksadana ya. Nah, cuman yang agak sedikit menguat itu hanya di tenor yang 3 tahun ya, jadi short term tenor itu sempat mengalami penguatan ya. Kalau tenor lainnya kayaknya stable aja di US. Nah, ini kenapa stable? Karena di satu sisi meskipun CDS kita turun, jadi tingkat risiko kita itu sebenarnya turun dibanding bulan lalu 99. Cuman kalau yang kita bicara yang USDT itu Treasury US-nya kan naik ya kemarin ya, mencapai 0,8. Sebelumnya itu sempat di 0,6. Jadi US Treasury-nya naik tapi CDS-nya turun sehingga akhirnya flat yang valuation US. Tapi kalau ini itu ketopang dari ekspektasi CDS ini yang lebih baik sehingga at the end menguat ya yang rupiah. Oke, nggak ada perubahan dari outlook masih sama sampai di terakhir outlook yang baru update hanya S&P menjadi outlook negatif tapi ratingnya masih stay. Ya, jadi belum ada perubahan outlook lagi. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi yield bond yang sekarang ini masih atraktif nggak? Ya kita bisa ambil secara kasar itu seperti ini ya, jadi sama. Di mana yang kita lihat adalah inflasi terhadap return ya. Jadi namanya inflation ini ada nggak premiumnya terhadap inflasi? Nah kalau kita lihat ini ada ya karena 10 tahun kita itu dibanding dengan inflasi itu average-nya masih di atas 0,96% dari average ya. Jadi artinya masih ada ruang di mana ini cukup atraktif. Kemudian dari sisi ini resiko premiumnya terhadap BI repo rate. Jadi kita bandingkan antara bond yield 10 tahun dibandingkan dengan BI rate BI rate 7 hari.
itu kita lihat juga masih ada spread, meskipun ini juga nggak terlalu besar, tinggal 0,28% dengan penguatan yang udah terjadi lately, karena BI repo rate kan stay ya, nggak ada penurunan lagi di sepanjang mungkin udah 3 bulan terakhir ini. Kemudian dari sisi spread premium ini kalau kita bandingin obligasi Indonesia dengan obligasi US yang 10 tahun, itu masih ada spread 0,39% sebenarnya ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sebenarnya bond ini masih cukup menarik, cuman mungkin ruang penguatannya udah lebih limited dari ke 6,6. Mungkin kalau ini turun ke average ya, yang ini sama ini, berarti kita bisa lihat di sekitar 6,3% the best yield-nya. Ya, tapi kita masih nggak terlalu sangat optimis sebenarnya, karena dengan BI yang menyerap banyak obligasi pemerintah tahun ini, ya, dan sebenarnya asing mulai masuk, tetapi kan ada kemungkinan asing yang masuk itu adalah akan mengambil porsi dari obligasi BI yang akan dilepas gitu ya. Jadi ada kemungkinan, sebenarnya ada kemungkinan itu juga gitu ya, sehingga akhirnya ya terjadi supply and demand kan, balik lagi ini kan kita ngomongin supply and demand yang terjadi antara BI dengan foreign ya. Foreign-nya masuk, BI-nya cenderung mungkin lepas posisi, itu bisa happen ya. Sehingga ya kita sih masih ngeliatnya mungkin 6,3 sampai 6,9% yield itu yang masih bisa terjadi di sampai di akhir tahun ini ya. Oke, demikian update untuk bulan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam mau duit.